Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama Bapak Sugeng Bagio pada sore hari ini kepada para mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6, kita akan bersama-sama pada sore ini melakukan kuliah dengan sistem daring dalam jaringan. Saudara sekalian yang kami banggakan, walaupun hari ini merupakan hari libur, tetapi karena kuliah ini dapat kita lakukan dari jarak jauh, maka kita tidak mengenal liburan. Dan saya berharap meskipun hari ini hari libur, saudara-saudara sekalian dapat mengakses kuliah ini sehingga kita tidak ketinggalan informasi atau materi kita bisa kita cukupkan dalam rangka membekali saudara-saudara sekalian mempelajari mata kuliah metodologi penelitian 2 di semester Anda. Saudara sekalian, pada sore hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk membahas satu topik yang kita angkat pada sore hari ini adalah identifikasi variabel. Dalam penjelasan kami beberapa kuliah sebelumnya telah saya sampaikan kepada saudara bahwa setiap kali kita melakukan penelitian, kita harus melakukan perumusan masalah, dan dari perumusan masalah itu yang paling penting untuk kita cermati adalah bahwa dalam perumusan masalah itu tergambar jelas variabel-variabel penelitian yang akan kita lakukan. Nah, agar kita dapat melakukan penelitian dengan lebih baik, maka kita perlu melakukan satu kegiatan yang namanya identifikasi variabel sebelum kita melakukan penelitian. Dan apa yang kita lakukan di dalam identifikasi variabel ini nanti akan masuk di dalam rancangan penelitian atau proposal penelitian Anda. Ingat bahwa variabel penelitian yang jelas dihasilkan dari rumusan masalah yang jelas. Dan variabel penelitian yang jelas akan mengantarkan atau mengarahkan saudara sekalian untuk melakukan penelitian yang jelas pula. Baik, mari kita mulai pembahasan ini. Yang pertama, kita perlu mengerti dan memahami pengertian dari identifikasi itu apa. Nah, menurut Y.W. Bass, yang dimaksud dengan variabel penelitian itu adalah kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, dan diobservasi dalam suatu penelitian. Saudara jangan terkecoh dengan kata-kata dimanipulasikan. Kata-kata dimanipulasikan di sini bukan berarti saudara itu melakukan penelitian dengan manipulasi. Bukan berarti Anda melakukan penelitian itu dengan bohong-bohongan. Bukan. Yang dimaksud dengan dimanipulasikan di sini adalah diatur, dikondisikan. Ya, itu namanya memanipulasikan variabel penelitian. Bisa diatur, bisa dipasangkan, bisa dijodohkan, bisa dipilah, ya. Itu namanya memanipulasikan. Ingat, kita akan memanipulasikan variabel-variabel. Itu berarti peneliti itu bebas menentukan variabel apa yang akan diteliti, bebas juga ketika melakukan penelitian itu akan dihubungkan atau akan dicari pengaruhnya atau akan dicari perbedaannya dan sebagainya. Semua adalah merupakan kemerdekaan peneliti. Maka di sini dikatakan dimanipulasikan. Begitu, saudara. Jadi bukan berarti bohong-bohongan. Ingat,
ketika Anda memanipulasikan variabel-variabel penelitian yang akan Anda lakukan, maka variabel-variabel penelitian itu harus dikontrol. Harus bisa dikontrol, bisa diobservasi, diamati. Ya, sehingga otomatis ketika Anda melakukan penelitian ini, maka harus hati-hati ketika memanipulasikan variabel itu. Jangan sampai variabel yang Anda manipulasikan, yang Anda atur, yang Anda angkat, ya tidak bisa dikontrol atau diobservasi. Maka dari itu di sini yang dikatakan identifikasi variabel itu adalah mengenal variabel-variabel penelitian yang akan kita teliti itu, agar dengan pengenalan yang mendalam kita bisa memanipulasikan dengan tepat pelaksanaan penelitian itu. Sudah sekalian, variabel penelitian itu pada dasarnya seperti saya katakan tadi ditentukan oleh landasan teorinya atau landasan teoritisnya. Ketika saudara akan melakukan penelitian kan harus didasarkan pada teori tertentu. Nah, teori yang Anda gunakan untuk melakukan penelitian itulah tempat kejelasan dari variabel-variabel penelitian itu. Atau dengan kata lain, variabel penelitian yang Anda teliti itu harus didukung oleh teori. Bukan semaunya sendiri walaupun kita akan memanipulasikan variabel itu. Jadi variabel penelitian yang akan kita manipulasikan itu harus didukung oleh teori. Sehingga dikatakan variabel penelitian itu ditentukan oleh landasan teoritisnya, dan kejelasannya itu nanti akan bisa kita lihat di dalam hipotesa penelitian kita. Sudah sekalian, sebenarnya berkait dengan pembicaraan kita tentang variabel penelitian ini, variabel penelitian itu jenis dan macamnya banyak, ya. Maka perlu kita kenal. Yang pertama kita akan membahas macam variabel penelitian itu menurut fungsinya. Ya, menurut fungsinya variabel penelitian itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut sebagai variabel tergantung. Variabel ini sering juga disebut sebagai variabel terikat atau dependent variable. Variabel tergantung, terikat, dependent variable ini adalah variabel yang akan berubah atau akan muncul ketika penelitian itu mengintroduksi pengubah atau mengganti variabel bebas. Ya, maka variabel ini disebut juga variabel tergantung, karena kalau variabel bebasnya itu berubah, maka variabel tergantungnya itu juga akan ikut berubah. Ya. Contoh, ketika saudara meneliti korelasi antara sikap religiusitas dengan sikap sosial, misalnya, menghasilkan kesimpulan tertentu, maka ketika Anda mengubah variabel bebasnya dari religiusitas diganti hal lain, misalnya sikap adaptabilitas, ya. Korelasi antara sikap adaptabilitas dengan sikap tanggung jawab, ya. Lalu mungkin Anda mengubah lagi sikap tanggung jawab itu Anda hubungkan dengan pola asuhan orang tua, korelasi antara pola asuhan orang tua dengan sikap tanggung jawab, ya, itu akan berubah, ya. Bagaimana korelasi sikap religiusitas dengan sikap tanggung jawab, hasilnya bagaimana ketika sikap tanggung jawab ketika sikap religiusitas itu sebagai variabel bebas diganti dengan variabel lain seperti misalnya pola asuhan orang tua, tentu akan berbeda lagi, ya. Ya, bisa jadi dengan sikap religiusitas dengan sikap tanggung jawab tidak ada korelasi, tetapi ketika Anda mengubah ketika Anda mengubah pola asuhan orang tua dalam korelasinya dengan sikap tanggung jawab, mungkin akan ada korelasi. Ya, itu. Jadi hasil penelitian itu akan berubah ketika variabel bebasnya diubah, ya. Maka itu variabel tergantung yang akan berubah-ubah ketika variabel bebas
atau pengaruhnya itu berubah, maka disebut sebagai variabel terikat. Sering juga disebut sebagai variabel terpengaruh. Ya, yang mempengaruhi berubah, maka yang terpengaruh juga berubah. Yang kedua dalam variabel menurut fungsinya itu adalah variabel bebas atau dependent variable. Dependent variable atau variabel bebas itu adalah kondisi-kondisi yang diteliti atau gejala-gejala yang akan diteliti, di mana peneliti itu memanipulasi dalam rangka menerangkan hubungan dengan fenomena yang diteliti. Ya. Maka variabel itu disebut juga variabel pengaruh. Variabel pengaruh itu adalah kebalikan dari variabel terikat. Ya, variabel pengaruh ini kalau diubah akan mempengaruhi variabel terikat, dan karena itu maka dikatakan sebagai variabel pengaruh atau variabel bebas atau dependent variable. Maksud saya dependent variable atau variabel bebas itu disebut sebagai variabel pengaruh karena variabel ini yang akan mempengaruhi variabel yang lain. Saudara, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti kuantitatif, seringkali penelitian itu meneliti dua variabel ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kalaupun ada jenis variabel yang lain, biasanya yang utama adalah dua variabel ini, bebas dan terikat. Nah, ada lagi berdasarkan fungsinya variabel penelitian itu yang bernama variabel intervening. Variabel intervening itu adalah variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel lain yang menyangkut sebab akibat atau pengaruh terpengaruh. Nah, biasanya variabel intervening itu akan berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Misal, saudara akan meneliti korelasi antara korelasi antara bimbingan agama dalam keluarga dengan sikap religiositas siswa, misalnya sikap keagamaan siswa. Ketika peneliti mengkaji teori, didapati ternyata bahwa bimbingan agama itu bisa tidak langsung berpengaruh terhadap sikap religiositas atau sikap keagamaan. Ternyata didapati misalnya dalam kajian teori bahwa ada faktor lain atau ada variabel lain yang terbentuk di antara variabel bimbingan agama dalam keluarga dengan variabel sikap religiositas. Misalnya, ternyata bimbingan agama dalam keluarga itu melahirkan sikap tanggung jawab. Ya, sikap tanggung jawab. Nah, dari sikap tanggung jawab itu kemudian membentuk sikap religiositas atau sikap keagamaan. Berarti variabel sikap tanggung jawab itu adalah merupakan variabel intervening atau antara. Contoh lain, misalnya saudara akan meneliti itu tadi, bimbingan agama dalam keluarga dalam korelasinya dengan sikap religiositas anak. Ternyata bimbingan agama dalam keluarga itu mempengaruhi anak dalam ketaatan menjalankan ibadah. Nah, lalu ketaatan menjalankan ibadah itu kemudian berpengaruh terhadap sikap religiositas atau sikap keagamaan. Karena ketaatan beribadahnya tinggi, sikap keagamaannya juga menjadi tinggi misalnya. Nah, berarti di sini antara bimbingan agama dalam keluarga dengan sikap keagamaan itu ada variabel yang ikut berpengaruh, yaitu variabel ketaatan beribadah. Nah, ini namanya variabel intervening. Dia menyusup antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, saudara, yang kedua ada macam variabel ya. Berdasarkan fungsinya itu, yang keempat maksud saya, macam variabel berdasarkan fungsinya.
itu adalah variabel moderator. Ya. Variabel moderator itu adalah variabel yang karena fungsinya ikut mempengaruhi variabel terikat serta memperjelas hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Misalnya, tadi Anda akan meneliti pola asuhan orang tua dengan bimbingan agama dalam keluarga dengan sikap keagamaan. Nah, ketika Anda mempelajari teori, ternyata bimbingan agama dalam keluarga itu akan dilakukan oleh orang tua yang mana berbeda tingkat pendidikan, berbeda cara memberikan bimbingan dalam agama dalam keluarga. Nah, maka kemudian Anda merasa perlu untuk melihat, ya, kalau tingkat pendidikan orang tuanya itu rendah atau menengah atau tinggi, apa ada pengaruhnya terhadap bimbingan agama itu. Apakah kalau pendidikannya tinggi, bimbingan agamanya lebih baik, dan sebagainya. Nah, di sini Anda mempunyai suatu keyakinan bahwa bimbingan agama dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua itu akan berbeda kualitasnya berdasarkan tingkat pendidikan orang tua. Nah, jika Anda mempunyai keyakinan seperti itu, maka kemudian ketika Anda melakukan penelitian tentang korelasi antara bimbingan agama dalam keluarga dengan sikap sosial, di mana bimbingan agama dalam keluarga Anda analisis lebih mendalam, dikaitkan dulu dengan tingkat pendidikan orang tua, ya, sehingga Anda meneliti tingkat pendidikan orang tua, ya, kemudian tingkat pendidikan orang tua itu sejauh mana berkorelasi dengan bimbingan agama dalam keluarga, baru kemudian dicari ada tidaknya korelasi dengan sikap keagamaan, ya. Maka berarti dalam hal ini tingkat pendidikan orang tua yang Anda kaji sebelum variabel bimbingan agama dalam keluarga itu sebagai variabel moderator, gitu ya. Baik saudara, lalu kemudian yang kelima dari variabel penelitian berdasarkan fungsinya adalah ada variabel kendali. Variabel ini adalah merupakan variabel yang membatasi atau mewarnai variabel moderator atau variabel kontrol, ya, sebagai kontrol variabel lain yang berpengaruh secara bebas terhadap variabel tergantung. Nah, ini memang mirip sekali dengan variabel moderator, tetapi variabel kendali ini pada dasarnya akan mengendalikan dua variabel yang kita teliti. Ketika tadi kita meneliti bimbingan agama dalam keluarga dengan sikap keagamaan siswa atau sikap religiositas siswa, maka dalam hal ini ketaatan beribadah, kemudian tingkat pendidikan orang tua itu bisa dijadikan sebagai pengendali. Namanya variabel kendali. Ya. Ada lagi yang namanya variabel rambang. Variabel rambang ini adalah variabel yang fungsinya dapat diabaikan. Ya, pengaruhnya itu dapat diabaikan karena hampir tidak ada pengaruhnya, sehingga tidak perlu diperhatikan. Ya, karena itu maka ini tidak perlu kita bahas. Variabel rambang ini variabel acak. Ini akan kita angkat ketika dalam penelitian kita perlu mengkaji lebih dalam, bisa berupa variabel moderator, bisa berupa variabel intervening untuk kita sisipkan, ya, kita tambahkan di dalam penelitian yang kita lakukan. Tetapi itu biasanya terjadi tiba-tiba, ya, mungkin karena ada pertimbangan tertentu, ya, misalnya saja dari penelitian Anda, dari penjajakan penelitian Anda kok seperti tidak ada korelasi antara X dengan Y, ya, maka saudara bisa mengambil variabel rambang tertentu yang digunakan untuk melakukan tes atau merupakan kajian terhadap variabel X dan variabel Y yang akan Anda angkat. Tetapi sekali lagi ini tidak begitu penting, ya. Saya sampaikan kepada saudara hanya sekedar agar saudara
bisa mengenal lebih jauh tentang variabel penelitian itu. Sudah sekalian, masih berkait dengan macam-macam variabel. Sekarang yang kedua adalah variabel menurut datanya. Ya, variabel menurut datanya itu dapat dibagi lagi menjadi bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama ada variabel nominal. Ya, variabel nominal itu adalah variabel yang bersifat diskrit, saling pisah antara kategori satu dengan kategori yang lain. Seringkali kita sebut di dalam perkuliahan statistik, ya, data yang saling pisah itu misalnya jenis kelamin. Ya, di dalam ilmu statistik variabel nominal itu tidak bisa dijumlahkan. Contoh, satu laki-laki ditambah satu perempuan tidak bisa sama dengan 3. Wong ada yang 4, ada yang 5 ya. Tapi kalau itu kan cuma merupakan apa istilahnya, hasil reproduksi. Ya, itulah hasil reproduksi, bukan penambahan ya. Jadi satu laki-laki tambah satu perempuan nggak bisa dijumlahkan. Warna misalnya merah tambah hijau, kategori merah, kategori hijau. Warna merah tambah hijau menjadi warna orange, nggak bisa. Warna orange itu bukan merah tambah hijau, ya, tapi itu adalah merupakan hasil kombinasi antara merah dan hijau. Nah, itu saudara sekalian, yang disebut sebagai variabel nominal. Yang kedua adalah variabel ordinal. Ini adalah merupakan variabel yang disusun berdasarkan tingkat yang berurutan. Contoh, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Bisa juga berupa kualitas, ya, baik, sedang, kurang. Ya, itu namanya variabel bersusun, bertingkat, namanya variabel ordinal. Yang ketiga namanya variabel interval. Nah, variabel ini adalah variabel yang dihasilkan dari pengukuran yang diasumsikan terhadap satuan pengukuran yang sama. Contoh, prestasi belajar. Saudara biasanya menilai prestasi belajar itu jika sudah menjadi guru, ada penilaian prestasi belajar dengan skala 5, ada skala 10, ada skala 11, ada skala 100, ada Z-score, ya. Itu adalah contoh-contoh skala. Skala itu mempunyai rentang yang sama antar kategori satu dengan kategori yang lain, ya. Memiliki jarak yang sama antara angka 1 dengan angka yang lain. Ya. Misalnya angka 5 dengan angka 10, ya, jaraknya akan sama dengan 5. 5 dengan 15 jaraknya sama dengan 15. Nah, di situ akan kita lihat sekat-sekat kelipatan 5. Nah, sekat-sekat kelipatan 5 itulah contoh interval, ya. Maka dari itu dikatakan data interval itu adalah variabel yang, atau variabel interval itu adalah variabel yang dihasilkan dari pengukuran yang diasumsikan terhadap satuan yang sama. Prestasi belajar, lagi contohnya sikap, ya. Sikap itu juga bisa diskalakan, ya. Maka dari itu sikap termasuk data interval. Nah, yang keempat ada variabel rasio, ya. Tapi variabel rasio ini biasanya dalam kualifikasinya mempunyai 0 mutlak. Ini biasanya jarang digunakan dalam penelitian sosial, karena ini hanya digunakan dalam penelitian-penelitian absolut atau natural science, penelitian alam, ilmu pengetahuan alam. Penelitian sosial tidak pernah menggunakan variabel rasio ini. Karena itu, karena rumpun kita adalah ilmu humaniora atau ilmu sosial, berarti kita tidak menggunakan variabel rasio dalam penelitian kita nanti. Saudara, penting untuk saudara ketahui bahwa hubungan yang paling dasar dalam penelitian adalah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tadi sudah saya katakan di depan. Di dalam analisis ilmu sosial, istilah pengaruh dikaitkan dengan analisis
kausal, misalnya dalam hal ini sebab akibat, ya, walaupun itu tidak selalu merupakan sebab akibat. Nah, ini tolong dipahami bahwa dalam penelitian kita biasanya kita hanya menyoal dua hal, yaitu variabel terikat dan variabel bebas atau variabel bebas dan variabel terikat. Sudah sekalian, dalam pembahasan variabel ini kita juga penting untuk memahami jenis-jenis hubungan yang ada di dalam penelitian sosial. Jenis-jenis hubungan yang ada di dalam penelitian sosial itu meliputi, pertama ada hubungan simetris, ya, hubungan simetris. Hubungan yang kedua adalah hubungan timbal balik, ya, dan hubungan yang ketiga adalah hubungan asimetris. Nah, nanti penelitian kita termasuk dalam jenis hubungan yang mana kita akan dapat ketahui nantinya. Yang dimaksud dengan hubungan simetris ini adalah suatu hubungan di mana variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Ini namanya simetris. Ya, variabel yang satu tidak disebabkan variabel yang lain, ini namanya hubungan simetris. Ya, yang termasuk dalam hubungan simetris misalnya, pertama, kedua variabel merupakan indikator dari sebuah konsep yang sama. Contohnya, pekerjaan cepat, hasilnya tepat adalah indikator intelijen, kecerdasan, kepandaian. Itu bukan berarti karena cepat maka hasilnya tepat, ya, belum tentu begitu. Karena berkaitan dengan intelijen atau kecerdasan. Nah, itu yang disebut sebagai variabel yang merupakan indikator dari sebuah konsep yang sama. Konsepnya adalah konsep intelijen. Itu bukan sebab akibat. Bukan karena melakukan pekerjaan dengan cepat lalu kemudian hasilnya tepat. Bukan seperti itu. Contoh kedua dalam hubungan simetris adalah kedua variabel merupakan akibat faktor yang sama. Contoh, meningkatnya pelayanan kesehatan dibarengi dengan meningkatnya pelayanan transportasi. Kesehatan meningkat, transportasi meningkat. Ini bukan berarti karena kesehatan meningkat, transportasi meningkat. Gak ada hubungannya itu. Tidak saling mempengaruhi itu. Maka ini dikatakan simetris. Karena terjadinya peningkatan transportasi itu tidak disebabkan oleh adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Di mana keduanya itu saling mempengaruhi, tetapi keduanya merupakan akibat meningkatnya taraf hidup. Ya, karena taraf hidupnya meningkat, maka kesehatannya meningkat. Karena kesehatannya meningkat, maka pelayanan transportasi meningkat. Nah, dulu zaman saya kecil itu kalau sakit cuma dibawa ke dukun, digendong. Ya. Saya itu kelas 6 SD sudah tinggi badan saya, dibawa oleh simbok saya, dimintakan sembik ke dukun, digendong klawer kaki saya sampai kelangsrah. Itu dulu ketika pelayanan kesehatan belum meningkat, kita masih butuh dukun, ya. Dan dulu tidak perlu ambulan, tidak perlu angkot, ya, tidak perlu gojek, tidak perlu goker, ya, tapi cukup digendong. Bahkan di tempatnya, di desanya Mas Alvin itu, ya, dulu mbah-mbahnya Mas Alvin itu kalau sakit dibawa pakai tandu ke tempatnya Pak Mantri Kesehatan. Sekarang mana ada pakai tandu, ambulan saja milih. Wah, ambulan saja sekarang banyak yang gratis kok. Nah, itu. Jadi karena karena taraf hidupnya meningkat, orang ketika sakit memilih dokter, memilih rumah sakit yang baik. Karena jaraknya jauh dari rumah, maka butuh kendaraan. Bisa pakai mobil pribadi, bisa pakai ambulan, bisa pakai goker. Maka
ada kendaraan pribadi, ada ambulan, ada goker, itu adalah contoh kemajuan transportasi, ya. Tapi sekali lagi, terjadinya kemajuan transportasi itu tidak dipengaruhi oleh karena adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Itu kedua-duanya adalah dipengaruhi faktor yang sama. Pelayanan kesehatan meningkat karena taraf hidup rakyat meningkat, pelayanan transportasi meningkat karena taraf hidup rakyat meningkat, sehingga bisa melakukan pilihan-pilihan. Nah, itu contoh hubungan simetris. Saudara sekalian, selanjutnya yang ketiga adalah kedua variabel itu saling berkaitan secara fungsional, ya. Ini masih termasuk hubungan simetris. Kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Nah, misal di mana yang satunya berada, ya, yang lainnya pasti ada di sana. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, itu adalah variabel yang saling berkaitan secara fungsional, bukan merupakan variabel yang mempengaruhi. Ya. Ya, di mana ada guru, di situ ada siswa. Ya, tidak pernah adanya guru itu mempengaruhi adanya siswa, adanya siswa mempengaruhi adanya guru. Ya, tidak. Maka itu namanya berkaitan secara fungsional. Ya. Kemudian itu contoh yang kedua, di mana ada guru di situ ada murid, ya. Tidak berarti adanya guru itu dipengaruhi oleh karena adanya murid karena adanya guru, tidak. Oh, ada kok, gurunya ada, muridnya nggak ada. Sekolah kembang kempis itu. Muridnya ada, gurunya nggak ada. Nah, itu sekolah yang tidak mampu mengangkat guru. bukan karena berkaitan, ya. Oke. Yang keempat dalam kaitan dengan hubungan simetris itu adalah hubungan yang kebetulan semata. Misal seorang bayi diajak ke pesta perkawinan, ya, keesokan harinya bayi itu sakit. Orang-orang desa bilang, bayi ini kena sawan. Ya, bukan seperti itu. Ya, berdasarkan kepercayaan memang peristiwa tersebut dianggap berkaitan. Seperti misalnya bayi ini kena sawan itu tadi. Tapi ketika kemudian diteliti dan fakta-fakta empirik itu diteliti secara mendalam, ternyata ketika disimpulkan, ya, bahwa bayi tersebut sakit karena diajak ke pesta perkawinan, ya, itu pada dasarnya bukan karena diajak pesta perkawinan. Di situ tidak bisa disimpulkan bahwa bayi itu sakit karena diajak ke pesta perkawinan. Nggak bisa disimpulkan seperti itu, ya. Nah, apalagi kemudian disimpulkan kena sawan dan sebagainya, nggak bisa itu, ya. Itu namanya hubungan simetris, ya, namanya hubungan simetris, ya, bahwa hubungan itu tidak bahwa satu variabel tidak mempengaruhi variabel yang lain. Baik, saudara sekalian, kemudian yang kedua namanya hubungan timbal balik, ya. Hubungan timbal balik. Yang kedua namanya hubungan timbal balik. Itu adalah suatu hubungan di mana satu variabel, ya, di mana satu variabel itu dapat menjadi sebab ataupun akibat dari variabel lain, ya. Itu namanya variabel timbal balik. Satu variabel bisa menjadi penyebab variabel lain. Ya, dalam hal ini dapat dicontohkan. Misalnya, suatu waktu variabel X mempengaruhi variabel Y, dan pada waktu yang lain variabel Y mempengaruhi variabel X. Itulah yang dimaksud sebagai hubungan timbal balik, ya. Itu yang dimaksud sebagai hubungan timbal balik. Sudah sekalian, selanjutnya dapat dicontohkan di sini, ya. Contohnya,
penanaman modal mendatangkan keuangan, dan pada gilirannya penanaman modal itu memperoleh keuntungan berupa uang juga. Itu namanya timbal balik. Eneng modal, eneng untung. Modalnya duit, untungnya ya duit. Itu namanya hubungan timbal balik. Ya, itu namanya hubungan timbal balik. Nah, berikutnya dapat kita kaji lebih dalam terkait dengan kedua hal itu adalah sebentar. Ya. Yang ketiga dalam hubungan hubungan asimetris. Tadi yang kedua adalah hubungan timbal balik. Yang ketiga sekarang kita bahas tentang hubungan asimetris. Ya. Hubungan asimetris. Kalau tadi kita mengenal hubungan simetris itu adalah hubungan yang mana variabel satu tidak mempengaruhi variabel lain, maka dalam hubungan asimetris ini adalah bahwa pada pokoknya di dalam analisis sosial terdapat di dalam hubungan asimetris ini. Nah, ini sudah jelas bahwa nanti di dalam penelitian Anda, karena Anda mempelajari ilmu sosial atau ilmu humaniora, maka dalam penelitian Anda nanti akan meneliti hubungan asimetris ini. Ya. Di mana hubungan asimetris ini adalah hubungan di mana suatu variabel itu akan mempengaruhi variabel yang lain. Ya. Satu variabel itu akan mempengaruhi variabel yang lain. Ini namanya hubungan asimetris. Ada beberapa contoh, ya, ketentuan dalam hubungan asimetris. Misalnya, hubungan antara stimulus dengan respon. Nah, ini asimetris. Stimulus itu biasanya mempengaruhi respon. Ya, rangsangan itu biasanya mempengaruhi aksi. Nah, contoh, pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Ya, dalam dianalisisnya dibutuhkan selektivitas. Yang dimaksud di sini bahwa semakin baik metode pembelajaran yang digunakan guru akan semakin baik pula prestasi belajar siswa. Ini saling mempengaruhi, maka namanya ini hubungan asimetris. Ada lagi hubungan antara disposisi dan respon. Disposisi ini berkecenderungan menunjukkan respon tertentu, ya, dalam situasi tertentu. Contoh, hubungan antara sikap adaptabilitas dengan karismatik. Ya. Semakin bagus adaptabilitas seseorang, ya, semakin bagus sikap adaptabilitas seseorang, tokoh misalnya, Pak Kiai, Pak Guru, Pak dosen, ya, akan semakin baik pula karismanya, kewibawaannya. Nah, ini berarti mempengaruhi, ya, sikap adaptasi atau sikap adaptabilitas itu mempengaruhi karismatik. Ya. Jadi yang namanya adaptabilitas itu pandai menyesuaikan diri. Neng kandang wedhus ya iso ngembek, neng kandang sapi ya iso ngemoh. Nah. Awor wong waras ketok warase, awor wong edan ya kudune ora ketok edane, ya. Itu namanya hubungan asimetris. Ya. Yang kedua yaitu antara disposisi dan respon. Ada disposisi tertentu, ada respon tertentu. Disposisinya sikap adaptabilitas yang baik, responnya karismatik yang baik. Yang ketiga, hubungan antara individu sebagai sifatnya dengan disposisi sebagai tingkah lakunya. Contohnya, suku bangsa, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Ya,
itu akan berbeda-beda ya disposisinya. Ya, suku bangsa Jawa disposisinya berbeda dengan suku bangsa Batak. Jenis kelamin laki-laki berbeda dengan jenis kelamin perempuan. Ya, disposisinya berbeda. Ya, memperlakukan laki-laki dengan memperlakukan perempuan itu berbeda. Laki-laki sukanya to the point, kalau perempuan sukanya masih harus dirayu-rayu. Beda kan? Ya. Perempuan lembut, laki-laki sukanya kasar. Nek sing kasar. Kalau Pak Bagio biasanya lembut. Ya, kemudian ada lagi hubungan antara prakondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Misalnya, hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja. Ya, etos kerja yang baik merupakan prakondisi untuk prestasi kerja yang baik. Jangan harap prestasi kerja yang baik kalau etos kerjanya jelek. Ya, itu namanya hubungan prakondisi dengan akibat. Ya. Ada lagi hubungan yang imanen antara dua variabel. Imanen itu adalah tidak permanen. Contohnya, hubungan sangat kuat ya. Jika variabel satu berubah maka variabel lain ikut berubah. Itu namanya tidak permanen. Ya. Contohnya hubungan variabel bebas dan variabel terikat tadi itu sifatnya imanen, tidak permanen. Ya, bisa berubah-ubah. Ya, contoh, semakin besar suatu organisasi, semakin rumit permasalahan di dalamnya. Semakin tinggi semakin aktif seorang mahasiswa dalam organisasi ekstra university, senat, sema, ya, maka semakin sulit mengatur waktu. Nah, itu namanya hubungan antara dua hal yang bersifat imanen, ya, tidak kekal, ya, tidak kekal. Artinya suatu ketika, misalnya tadi itu contoh mahasiswa yang aktif di organisasi, suatu ketika dia akan ketinggalan akademiknya, tetapi pada saat yang berbeda dia akan matang kemampuan sosialnya. Nah, maka dari itu sifatnya hubungan itu adalah imanen, tidak kekal, tidak permanen. Nah, yang berikutnya, yang keenam adalah untuk hubungan asimetris ini adalah hubungan antara tujuan atau ends dengan cara atau means. Misalnya, hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja. Etos kerja sebagai tujuan, prestasi kerja sebagai tujuan, etos kerja sebagai cara. Nah, itu adalah termasuk hubungan tujuan dengan cara. Sudah sekalian, demikian kuliah kita saat ini, dan sesudah ini nanti kami akan memberikan kepada saudara lembar refleksi. Saya berharap nanti saudara akan mengisi lembar refleksi sebagai suatu cara untuk melakukan presensi sekaligus bukti bahwa saudara telah mengikuti kuliah ini dengan baik. Sampai di sini kuliah kita untuk materi identifikasi variabel terkait dengan materi kuliah metodologi penelitian semester 6 program studi PGMI. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai ketemu pada kesempatan kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.